Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, baik sehat jasmani dan sehat rohani, dalam keadaan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur ke hadratillah, di mana dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini oleh Allah kita ditakdirkan untuk bisa menghembus dan menghirup udara di bulan yang istimewa, bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita ini tiada lain agar kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita, agar kita dapat meningkatkan amal ibadah, agar kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita dapat menggunakan waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahan, kekeliruan yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Kebajikan yang kita kerjakan di bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan khususnya, oleh Allah akan dilipat gandakan. Wattaqu syahrul Ramadan fa innal hasanati tudha'afu fihi wa kadzalika sayyi'at. Kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, oleh Allah akan dilipat gandakan daripada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Tapi ingat oleh kita semua, bukan hanya kebaikan yang Allah lipat gandakan, tapi kejelekan yang dilakukan oleh seseorang di bulan yang istimewa, khususnya bulan Ramadan, Allah juga akan melipat gandakan. Maka dari itu mari kita berhati-hati di bulan yang mulia ini untuk tidak melakukan sesuatu yang menjadi penyebab kita mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seumpama kita ini tergelincir kepada kesalahan, melakukan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita gunakan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk beribadah kepada Allah, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan yang mulia ini Allah juga menurunkan pertama kali ayat Al-Quran melalui pelantaran malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepat pada tanggal 17 bulan Ramadan. Maka pantas dan wajar kita sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan, lebih-lebih memperbanyak ibadah dengan membaca Al-Quran, dengan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita baca itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kita paham kepada maksud ayat Al-Quran, oleh Allah akan dilipat gandakan pahala ibadah Al-Quran yang dibaca di bulan Ramadan. Liqari'il Quran bikulli harfin yaqra'uhu fi sholati qa'iman mi'atu hasanah wa qa'idan khamsuna hasanah. Ayat-ayat Al-Quran yang dibaca di waktu sholat dan sholatnya dilakukan dengan berdiri, maka satu huruf ayat Al-Quran akan bernilai 100 kebajikan.
Apabila solatnya dikerjakan dengan cara duduk, maka satu huruf ayat Al-Quran yang dibaca di waktu duduk bernilai 10 kebajikan. Akan tetapi apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran di luar solat, dalam keadaan suci, dalam keadaan mempunyai wudhu, maka satu huruf dari ayat Al-Quran akan bernilai 25 kebajikan. Dan apabila kita membaca ayat Al-Quran di luar solat tanpa mempunyai wudhu, dalam arti kita tidak memegang Al-Quran, kita hanya membaca ayat Al-Quran, maka satu huruf Al-Quran yang kita baca di luar solat dalam keadaan tidak punya wudhu 10 kebajikan. Maka dari itu mari kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, utamanya di bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Sebelum bulan Ramadan ini meninggalkan kita, mari kita berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah, berlomba-lomba untuk membaca ayat-ayat Al-Quran sebelum ayat Al-Quran ini oleh Allah dicabut di permukaan bumi ini. Karena pada waktunya nanti ayat-ayat Al-Quran ini oleh Allah akan dicabut tulisannya. Lembaran-lembaran Al-Quran akan dicabut tulisannya. Pada waktu itu orang akan membaca Al-Quran. Ketika mereka membuka lembar demi selembar dari ayat-ayat Al-Quran, dari Al-Quran tersebut, tulisannya ternyata sudah diambil, sudah ditolong, sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia pada waktu itu akan bingung, dan mereka berusaha akan mengingat-ingat apa yang mereka hafal. Ternyata apa yang mereka hafal pun oleh Allah dicabut. Bila waktu ini sudah sampai, maka semakin dekatlah akan hari kiamat, hari hancurnya dunia ini. Oleh sebab itu, mumpung kita masih berada di bulan yang mulia ini, mumpung ayat-ayat Al-Quran belum ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berlomba-lomba untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan ingat, tidak semua orang mampu untuk membaca ayat-ayat Allah. Tidak semua orang mampu untuk mengamalkan Al-Quran. Tidak semua orang mampu untuk membaca Al-Quran. Mereka orang yang mampu untuk membaca Al-Quran, mampu untuk mengamalkan Al-Quran adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah orang-orang yang akan mempunyai kedudukan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang mulia oleh Allah untuk bisa membaca ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah sumarrida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.